warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya. Salam. Selamat pagi teman-teman dari Forkom KSR PMI Kabupaten Kudus dan yang pastinya penonton setia dari YouTube channelnya KSR PMI Kabupaten Kudus. Kembali lagi bersama kita. Kita ada segmen yang namanya Bincang Seru atau Biru singkatannya. Jadi teman-teman yang subscribernya YouTube channelnya KSR PMI pasti udah tahu untuk segmen ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Novia Alfionika, biasanya dipanggilnya Vio. Untuk hari ini paginya spesial banget karena kita kedatangan narasumber yang banyak pengalaman di bidangnya. Pasti penasaran ya. Untuk narasumber pertama kita ada Dr. Anna Tesia. Halo, selamat pagi Dr. Anna. Dr. Anna. Untuk tanggal lahirnya di Kudus 3 Januari 1974. Alamat yang sekarang Desa Golden Tepus RT 3 RT 5. Untuk nomor HP-nya 081326743122. Nah, untuk jenjang pendidikannya sendiri ada MI Muhammadiyah 1, SMP 2 Kudus, SMA 1 Kudus, dan yang pastinya Fakultas Kedokteran Unsula yang sarjana. Untuk pengalamannya sendiri ini Dokter Anna juga sudah banyak pengalaman, sudah sebagai pengurusan di IJI Kudus dari 2009 sampai 2019 termasuk 2 periode. Ada juga dari Rotary Kudus sebagai sekretaris itu, dan masuk juga ke HMI dan PMI Kabupaten Kudus. Nah, untuk moto hidupnya ini menarik banget untuk Dokter Anna. Jangan menyerah untuk selalu berusaha yang terbaik dan selalu berbuat baik. Nah, untuk narasumber yang kedua kita ada Mas Aktris Budi Paknandi. Untuk tanggal lahirnya sendiri ya di Surakarta 3 Agustus 1979. Alamat yang sekarang perumahan Sambuharjo Permai Blok B4. Untuk nomor handphonenya 0818246007. Untuk jenjang pendidikannya sendiri dari SD 1 Klaten, SMP 2 Kudus, SMA 2 Baik, dan Unaki D3 untuk teknik. Untuk pengalamannya juga nggak kalah menarik sama Dokter Anna tadi di PMI Kudus dan sekarang juga ada di Sekda tingkat 1. Nah, untuk moto hidupnya, ojo lali bahagia dan salam kemanusiaan. Penting itu. Ojo lali bahagia ya teman-teman. Jangan lupa bahagia. Nah, karena sudah mengenal kedua narasumber kita hari ini, untuk topik yang akan kita angkat pada podcast kali ini itu adalah di rumah dengan hidup bersih, sehat, dan nyaman. Pasti teman-teman udah tahu sekarang ini gimana dalam kondisi pandemi baik di Kabupaten Kudus ataupun di Indonesia. Sejak selesai lebaran karena mungkin arus mudik kembali gitu ke tempat perantauan memunculkan banyak kasus-kasus baru gitu ya Bu. Melonjaknya juga nggak tanggung-tanggung gitu. Sampai 900 berapa ya? Hampir 100% ya, juga. lebih. Nah, karena itu kita juga sebagai masyarakat sendiri perlu mendukung upaya-upaya dari pemerintah yang telah disampaikan kepada kita, baik melakukan perilaku hidup sehat atau biasanya dikenal dengan PHBS, terus ada menjaga jarak, memakai masker bila bepergian, terus mengkonsumsi rempah maupun meminum vitamin dan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri kita tetap
aman dan keluarga kita juga tetap sehat. Nah, untuk itu terkadang juga kita melupakan, masyarakat itu sering lupa untuk menjaga kebersihan baik di lingkungan sekitarnya. Nah, dari permasalahan-permasalahan itu tadi kita akan sedikit berbincang dengan Dr. Ana dan Mas Andi mengenai sudut pandang mereka, persepsi mereka, dan pendapat mereka tentang masalah yang kita hadapi saat ini. Saya juga mau mengingatkan lagi buat teman-teman, kalau Dr. Ana ini merupakan tenaga kesehatan dari PMI Kabupaten Kudus. Nah, untuk sedangkan Mas Andi ini relawan yang pernah terpapar virus COVID-19, tapi yang pastinya sekarang sudah negatif. Termasuk penyintas COVID. Penyintas. Langsung saja ya. Saya mau ke Dr. Ana terlebih dahulu. Nah, menurut Dr. Ana ini terkait kebersihan lingkungan di masyarakat sendiri, paling sedikitnya di lingkungan rumah tangga, apa yang sebetulnya harus kita perhatikan? Hal utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tetap protokol kesehatan. Kita pasti yang pertama, yang paling utama itu harus protokol kesehatan. Protokol kesehatan terus. Jadi pakai masker. Ya, pakai masker itu yang utama. Karena sekarang itu sudah ada banyak virus-virus yang sudah bermutasi. Jadi yang kemarin di update itu dari berita ada varian Delta ya, yang khusus ya. Jadi itu lebih diprediksikan lebih ganas dan lebih murah. Jadi harus kita upgrade, termasuk maskernya. Maskernya kan biasanya pakai masker jadi itu saat ini ya, masker bedah. Jadi untuk masker bedah itu efektivitasnya 56%. Jadi kalau pakai kain itu 51%. 51,4%. Jadi untuk mengupgrade ini masker itu kita perlu masker bedah dan pakai masker kain. Double masker. Karena ya itu tadi ada varian Delta dari Kudus itu kita harus upgrade maskernya. Terus ya dengan mengupgrade masker ini kita bisa memblok virus bisa 85%. Ya, 85%. Jadi yang di dalam pakai masker bedah, yang di luar pakai masker kain. Terus yang kedua, kita tetap jaga kesehatan ya, termasuk cuci tangan, HCS itu, terus termasuk lingkungan bersih aja bisa menimbulkan banyak penyakit ya, apalagi yang kotor. Ya, jadi harus tetap lingkungan tetap bersih. Sekarang aja yang di kantor itu sudah dibersihin pakai desinfektan itu disemprot, itu otomatis kan memang harus bersih. Jadi untuk menimbulkan efek bersih terhadap kuman maupun virus. Nah, yang ketiga itu menghindari kerumunan. Jaga jarak, terus menghindari kerumunan. Ya kan 5M tadi yang menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan itu yang banyak orang kayak antri ya harus dihindari. Jadi virusnya banyak berkotak di situ. Ya. Jarak kita sama orang itu sampai kursi aja dibikin 2 meter. Nah itu fungsinya ya seperti itu, karena virus itu droplet itu melompat sampai 2 meter. Jadi dikondisikan kita menghindari virusnya sampai segitu. Nah, terus
itu mengurangi mobilitas. Dengan mengurangi mobilitas kita cuma di rumah aja, nah kita harus punya aktivitas yang bisa menimbulkan imun kita, menaikkan imun kita. Jadi kayak misalkan olahraga, paling enggak 30 menit, terus berjemur. Nah, berjemur itu juga menimbulkan meningkatkan imun kita. Dengan berjemur jam 8 sampai jam 9 itu 15 menit sampai 20 menit. Kalau misalkan kita kalau nggak pakai ya yang cowok ya, kalau nggak pakai pakaian itu ya bisa tengkurap atau jangan menghadap matahari, tengkurap aja. Itu nanti efeknya untuk menimbulkan vitamin D. Vitamin D itu untuk meningkatkan imun. Terus menghindari yang 7M, menghindari makan bersama termasuk dengan keluarga yang bukan satu rumah ya. Yang bukan satu rumah itu lebih baik dihindari. Apalagi yang perkantoran apalagi banyak klasternya kan sekarang, itu menghindari makan bersama. Terus meningkatkan imun gitu tadi, olahraga, makan bergizi, jangan lupa bahagia. Nah itu, terus iya, kita harus bersemangat, optimis bisa melalui pandemi ini. Jadi jangan sampai menyepelekan, karena kalau kita sepelekan itu nanti bisa kena, ya kan? Yang vaksin aja 2 kali bisa kena, apalagi yang enggak vaksin, ya kan? Jadi yang harus diperhatikan seperti itu. Jadi masyarakat itu harus kita edukasi itu jangan lupa pakai masker, di-upgrade maskernya, kemudian harus vaksin ya. Sekarang ini pemerintah sangat menganjurkan ya, karena nanti dengan vaksin ini menimbulkan herd immunity. Herd immunity itu nanti ya sudah kebal, kamu sudah kebal, kayak nanti misalkan terkena COVID itu kayak batuk pilek biasa ya, seperti itu. Jadi prinsipnya itu yang sehat jangan sakit ya. Yang sakit jangan bergejala ya, yang bergejala jangan sampai berat. Kalau berat, yang berat jangan sampai meninggal. Nah, itu lagi prinsipnya seperti itu. Jadi kalau ada timbul gejala ya bisa langsung mandiri dengan berusaha tidak interaksi dengan yang lain. Kalau saya lebih tertarik tentang maskernya itu tadi ya Bu. Karena sekarang mau nggak mau kita secara nggak langsung dipaksa untuk memakai masker. Iya betul. Jadi kelihatannya kita harus pakai masker seumur hidup ya. Seperti itu. Jadi itu sudah stylenya sekarang. Dulu orang lihat aneh orang pakai masker ya. Sekarang harus pakai masker ya. Kemana-mana. Iya, kemana-mana pakai masker. Nah, itu saya sempat lihat tuh di TikTok itu ada kayak tutorial semacam itu. Cara apa ya sebutannya? Mengupgrade masker. Bukan mengupgrade masker. Mungkin kan masker medis itu tadi Bu. Nah itu di tutorialnya itu dia dicuci, tapi dicucinya menggunakan disinfektan atau enggak alkohol semacamnya. Maskernya dicuci apa? Maskernya itu tadi ya, masker medis itu. Terus habis itu dipakai kembali. Nah, Dokter Eni sendiri itu gimana pendapatnya? Enggak, tidak dianjurkan seperti itu. Masker medis itu harus 4 jam sudah ganti, dibuang. Karena dia sudah di luar kan udah dia menyaring virus dan kuman. Fungsinya kan seperti itu. Kita pakai masker kan untuk menyaring virus dan kuman. Jadi kalau dicuci, ngapain gitu loh? Kecuali masker ya, pakai masker kain ya. Kain kan harus dicuci. Tapi kalau masker medis ya dus langsung hilang semua kainnya. Nah itu buat teman-teman itu jangan langsung percaya apa yang ada di sosial media, harus dipikir dulu. Nah kalau untuk masker medis kan otomatis sekali pakai terus kita buang yang Bu. Itu kan secara otomatis dia akan menjadi sampah. Nah itu
medis. Sampah medis. Nah itu kalau untuk di lingkungan keluarga sendiri bukan cara pengelolaannya sih, mungkin lebih ke edukasi ke masyarakat. Sampahnya ya. Ya sampahnya kalau sampah medis kalau kita kan mungkin di masyarakat kan nggak terlalu banyak ya, di rumah sakit atau kayak di PMI kayak yang di kesehatan lah kan harus apa di termasuk infeksius, sampah infeksius kan termasuk, yaitu dibakar. Kalau di masyarakat dianjurkan dibakar aja, masalah. Kan itu cuma sedikit kan, tidak ada masalah. Biasanya kan juga yang apa daun-daun yang kering itu juga biasanya dibakar. Masker itu juga bisa dibakar seperti itu. Nanti hilang. Untuk mengurangi sampah medis yang itu, yang sekarang banyak untuk menjaga lingkungan juga kan. Nah kalau sebetulnya kebersihan lingkungan itu berpengaruh secara langsung nggak sih ke COVID sendiri? Ya jelas iya. Yang tadi sudah saya sebutkan ya, yang bersih saja harus didesinfektan kan. Apalagi yang kotor itu juga harus dibersihkan. Kalau nggak kena COVID ya kena kuman, kena kuman netrat, itu kan termasuk ini menjaga kesehatan seperti itu. Bahkan antara lain sekarang lagi gejala COVID itu juga sekarang nggak spesifik juga kan. Banyak sekali. Banyak sekali yang tidak spesifik seperti apalagi tambah DBD juga. Iya kan ada DB, ada tipes, itu sudah rampung di situ. Karena ada panas kan, sampai 4 hari, 3 hari kan seperti itu. Jadi tahu-tahu promosinya turun. Nah, DB, terus ada COVID di situ nimbrung kan, otomatis harus dijaga kesehatan seperti itu karena lingkungan itu tempat pembukuan yang paling rentan ya, kayak misalkan banyak jentik-jentik nyamuk atau di situ harus termasuk nyamuk DBD kan seperti itu. Terus yang kena tipes juga kan dari lingkungan yang kotor seperti itu. Jadi penting Iya, sangat penting menjaga kesehatan, menjaga lingkungan itu sangat penting. Yang lingkungannya bersih aja bisa kena, apalagi yang kotor kan seperti itu. Nah kalau Dokter Ana sendiri menanggapi lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus gimana? Soalnya itu awalnya nggak terlalu betul signifikan. Iya. Ya kalau melihat kemarin seperti itu, ya saya sendiri juga mengalami. Saya praktek di rumah itu lonjakannya sangat, mungkin saya sendiri juga berat seperti itu. Pasien saya banyak sampai ya maaf, jadi saya batasi karena untuk menjaga ini saya juga biar nggak capek. Terus saya minta maaf sama masyarakat ya, misalkan seperti itu ada beberapa ya, misalkan saya atau dokter-dokter yang lain lah, jadi membatasi Jumlah pasien. Jumlah pasiennya karena sangat tidak efektif sekali karena banyak lonjakan pasien yang sangat signifikan. Jadi yang pertama yaitu tadi prinsipnya, yang sakit, yang sehat jangan sakit. Nah, yang sakit jangan bergejala. Jadi yang bergejala jangan sampai berat, yang berat jangan sampai meninggal. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Yang sehat itu tetap pakai masker. Jadi jangan abai. Yang sakit itu ya biasanya karena ini abai, karena ya, ada yang juga menyepelekan nggak usah pakai masker, pergi kemana aja nggak keluar rasa, karena itu karena biasanya perilaku yang abai. Jadi batasnya kurang. Terus yang biasanya kita lemah itu biasanya ya
ke masjid itu nggak pakai masker kan? Iya. Banyak sekali. Nah, itu terus tempat wudhu kan biasanya itu tadi kena korban, kita kan nggak tahu yang kena COVID itu siapa, yang OTG siapa, kan tahu-tahu udah sakit aja, ya seperti itu. Jadi kalau sakit ringan itu tetap harus diobati, ya tetap harus karena apa? Kita jangan sampai menjadi gejala, misalkan pusing atau mual atau muntah, itu tetap gejalanya harus diminimalisasi. Diminimalisasi itu ya harus diobati. Karena apa? Nanti jangan gejalanya itu nggak diobati, nanti bisa tambah berat, tambah sakit, kan seperti itu. Biasanya kan, alah tak jaga ya, nanti sembuh sendiri, nah, seperti itu. Oke, benar. Jadi yang bergejala itu tetap harus ke dokter, ya, dan dokter biar tidak menjadi lebih berat gejalanya. Karena nanti kalau berat, sesak harus ke rumah sakit, nah itu rumah sakitnya jadi penuh, ya seperti itu. Tapi saya sendiri juga sebagai dokter tetap harus prokes di rumah, praktek aja pakai masker, pakai face shield, pakai APD lengkap, semuanya seperti itu. Karena kita nggak tahu pasien satu dan satunya lagi yang bawa COVID siapa. Nah, seperti itu. Habis praktek pun udah disinfektan semua, di UV, ya seperti itu. Saya praktek aja pakai 4 liter gitu. Jadi harus yang untuk mematikan kuman dan virus-virus itu, ya seperti itu. Itu ya langkah ikhtiar kita. Jadi kalau misalkan itu semua harus diusahakan biar lingkungan tetap sehat. Jadi bisa konsultasi pasien juga nggak terlalu dibatasi, kan seperti kadang-kadang kan kalau sudah ada gejala COVID kita sendiri juga langsung COVID, kan gitu. Terus moga-moga yang lain pun juga seperti itu. Jadi kita harus tetap obati itu. Kalau enggak, nanti ya tambah tinggi, kan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya mau ke Mas Andi nih. Kalau melihat dari pandangannya Mas Andi sendiri, tadi sudah ke dokter anak, kasus COVID di Kudus juga bukan main-main lagi sekarang. Sudah menjadi satu buah kabupaten yang cukup diperhatikan ya. Spiral sudah menjadi spiral. Jadi Kudus terkenalnya karena kau jadi delta. Ya seperti itu. Nah, pendapatnya Mas Andi sendiri gimana? Mungkin dilihat dari sisi masyarakatnya mungkin. Kalau masyarakat Kudus untuk saat ini masih terlalu menyepelekan nih, makanya tingkat untuk penyebaran COVID-nya masih tinggi. Jadi memang benar harus ikuti anjuran pemerintah dengan 5M tadi, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, sama membatasi mobilitas. Nah, itu aja. Cuman ya kalau memang gimana ya, penyebaran COVID itu bukan main-main lagi sekarang. Mungkin kalau seandainya belum ada dari salah satu keluarga yang kena, mungkin nggak percaya. Tapi kalau nanti sudah ada yang kena, baru mungkin percaya. Soalnya mindset masyarakat sendiri masih terlalu minim tentang COVID. Pengetahuannya belum luas. Belum luas. Nah dok, kalau semisal ada orang yang udah pernah positif nih, terus habis itu udah negatif, kan ada kemungkinan lagi untuk positif? Bisa. Iya. Yang kena vaksin aja, yang udah vaksin 2 kali negatif aja bisa kena. Yang 1 kali vaksin itu ada juga yang kena ya, juga. Nah itu jadi pemerintah itu tetap menganjurkan masker, lalu juga menganjurkan untuk vaksin. Ya.
vaksinnya juga harus lengkap. Satu. Dan upaya pemerintah untuk 3T jalan. Untuk 3T tracing, Oh iya. treatment sama testing ya. Jadi ya kalau ada sekarang ini yang untuk trackingnya itu biasanya kalau ada gejala langsung kita rujuk ke puskesmas untuk swab ya, ada gratis, nggak bayar. Jadi kita rujuk ke puskesmas untuk Rapid antigen. ya, nanti dari puskesmas nanti yang menindaklanjuti atau harus isolasi mandirinya dengan dikasih obat ya seperti itu, tetap menjaga ya tidak terjadi lonjakan itu ya tadi isolasi mandiri itu yang kena sakit, yang kena COVID itu juga seperti itu. Jadi sekarang itu trennya kluster keluarga ya. Jadi keluarga banyak yang sakit yang kena COVID yang sekarang ini. Jadi nggak cuma kita kumpul sama teman, kena satu, kena yang lain. Sekarang terus virus itu juga membawa kita ke keluarga. Jadi yang keluarga bisa kena kan seperti itu. Karena ya itu proses AB-nya. Karena aku sehat kok, nggak nular ya, ternyata dia OTG kan seperti itu. Masa tidak kenapa-kenapa? Iya. Merasa kebal. Kalau sebenarnya virus COVID sendiri itu ada gejala utamanya nggak sih, Dok? Ya, yang kalau dulu yang varian Alpha atau dari Wuhan itu biasanya ya ada tenggorokan, ada batuk pilek. Yang pertama itu ya. Terus yang pertama ada rasa nggak nyaman di tenggorokan. Yang pertama itu gejalanya seperti itu. Nah, orang pasti menyepelekan radang ini biasa. Nah, itu padahal semuanya yang dari situ. Jadi harus waspada. Waspada itu jadi tetap diobati, ya, jangan sampai tidak diobati. Jadi kalau diobati itu nanti sudah reda. Virusnya kan nggak terlalu banyak, aplikasinya kan nanti nggak banyak lagi. Kalau dia sudah diantem sama antibiotik, anti radang, ya dia tidak aplikasi banyak. Virusnya nanti kalau dia terlalu banyak bisa menyerang paru-paru, bisa menyerang ini, jantung, seperti itu. Jadi di-cut dulu dari situ. Jadi kalau punya ada gejala seperti itu harus tetap diobati. Misal kalau kita merasanya itu sudah hilang rasa penciuman, terus nggak bisa merasakan, nah itu sebetulnya memang sudah positif COVID atau kenapa? Oh ya, kalau kita untuk mendeteksi COVID itu memang gejala yang paling kelihatan yaitu tadi yang anosmia, tidak berbau dan tidak berasa, seperti itu. Ya kan seperti itu nanti dia nggak mau makan, minumnya juga sedikit. Nah itu nanti virusnya nyerangnya tambah hebat. Karena imunitasnya turun. Dia sudah nggak mau makan. Nanti kan kalau makan itu kan di dalam tubuh kita nggak ada pertahanan tubuhnya. Jadi kalau minumnya kurang, itu tadi tambah biasa. Secara tidak langsung kita dipaksa kembali untuk hidup sehat. Iya, tidur pun juga harus itu. Teratur. Kan biasanya kalau yang kena COVID itu susah tidur. Karena pikirannya geram-geram, iya, pikirannya geram-geram, takut, dan seperti itu. Kita harus memupuk perasaan itu tadi, optimisme, jangan menyerah. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia itu tadi. Tapi seperti itu sempat dimuat ya Pak di surat kabar atau berita gitu. Dan yang Kudus itu apa ya dulu? Ada 90 pasien atau berapa
apa gitu yang karena mereka diberi energi positif, jadinya dia yang awalnya positif jadi negatif. Nah itu sempat Nah, itu Jadi termasuk efek mindset itu penting Iya. juga di untuk menaikkan Untuk imunitasnya. Jadi jangan lupa tersenyum. Itu membuat imun kita cepat naik. Nah, kalau kita tersenyum, ketawa apalagi lebih banyak endorfinnya lebih ini apa? Menaikkan imun lagi. Nah, seperti itu. jadi mau sakit mau sehat harus tetap ya dinikmati gitu Tetap ya, Ya, bersyukur. tapi tetap ikhtiar dong. Ya. Perlu itu tuh. Iya, tetap ikhtiar minum obat, makan makanan yang bergizi, nah seperti itu, pola hidup sehat. Tapi kadang-kadang memang kalau sudah misalnya sakit itu terus ngepro, nggak mau banyak apa-apa. pikiran itu yang malah tambah cepat. Terutama orang tua ya. Iya. Orang tua itu kita harus sering apa ya mengingatkan, karena dengan minum aja kadang minum. Nah, karena dia sudah merasa cukup, aku suka ketemu dia. Harusnya itu orang tua itu harus tetap diingatkan untuk minum setiap harinya, ya. Karena orang tua itu kadang apa ya menurunkan keinginannya jadi aku suka ketemu dia kan gitu. Jadi cepat dehidrasi deh. Jadi otomatis kondisi orang tua itu cepat turun kalau kena COVID. Nah, seperti itu. Dia nggak mau minum, nggak makan, dan seperti itu. Terus makanya harus diinfus sih tetap ya, tetap sehat. Dan jangan tadi orang tua itu tetap harus diingatkan karena minum pun ya bisa ini. Kadang-kadang orang tua itu tidak tahu kalau dia dehidrasi, makanya sampai kulitnya gitu. Nah itu dia dehidrasi bisa karena nggak tahu kalau dia dehidrasi karena nggak mau minum. Tahu lemah kondisinya. Karena sekarang tuh apa-apa mau pilek, mau batuk, kayak pertama terlintas di pikiran tuh COVID ya. Ya itu. Jadi mindsetnya juga harus ini apa? Dijaga. Jadi kalau misalkan biasa tetap harus diikuti, nggak dicari sekarang. Karena apa? Nanti virusnya juga bisa berreplikasi, ngajak virus yang lain masuk seperti itu. Ini batuk pilek, virus yang lain bisa kena masuk. Tahu setelah dengan batuk pilek 2 hari 3 hari virus yang COVID masuk, dengan bisa positif lah seperti itu. Jadi positif. Iya. Padahal rasanya masih sehat. Iya. Nggak panas, nggak apa. Iya, seperti itu. Jadi pemeriksaan swab pun itu real time itu jadi 1 kali 24 jam sudah bisa kena. Ya, dengan 21 kali 24 jam swab negatif belum tentu misalnya ini negatif lagi kan, kita nggak tahu virus itu masuk ke kita. Nah, seperti itu. Makanya sekarang pemeriksaan atau yang untuk tindakan itu ya 1 kali 24 jam untuk pemeriksaan swabnya. Lebih ketat ya daripada sebelum-sebelumnya. Iya, benar. Lebih ketat ya. Sekali udah negatif Karena udah mutasi virus sudah masuk ke Indonesia, sudah masuk ada Inggris, ada India, kan? Yang paling ganas-ganas kan seperti itu, sudah masuk semua. Jadi ya kita harus waspada, tetap waspada. Ya. Jadi jangan sampai sakit. Maksudnya kalau kita harus jaga kondisi, jangan sampai sakit. sehat Sehat. biar orang rumah juga sehat. Amin. Jadi lagi cowok
kebersihan lah tetap. Yang penting pola hidup kita ya kita dijaga, tetap pakai masker. Kalau kita harus pergi harus cuci tangan, cuci kaki, pakaian juga harus dilepas, kan seperti itu. Ya, menjaga keluarga kita, terus kalau pergi juga harus pakai hand sanitizer, dibawa kemana-mana kan. Kalau nggak pakai, nggak bisa ada air untuk cuci tangan, kita pakai apa? Harus pakai hand sanitizer. Kamu tahu kalau makan gini, waduh aku belum pakai hand sanitizer. Harus seperti itu sekarang, karena ya sudah trennya seperti itu. Seperti itu, karena untuk jaga kondisi kita, jaga kesehatan kita seperti itu. Jaga orang-orang di sekitar juga. Ya tetap, jadi kita harus mengedukasi masyarakat tetap untuk menggunakan masker. Kalau pergi-pergi harus pakai bawa hand sanitizer dikantongi, karena kita nggak tahu nanti di jalan ada tempat cuci tangan apa enggak ya. Nanti tahu-tahu kita mau nyomot makanan, ya sudah belum cuci tangan, belum itu, ya kan? Harus dijaga kesehatan sekarang. Biasanya seperti itu. Apa harus bersih dulu? Iya. Sehat dulu. Makan. Nah, kalau Mas Andi sendiri sebagai masyarakat gitu ya, mewakili masyarakat yang pernah terkena COVID, mungkin bisa sedikit berbagi pengalaman ke teman-teman atau ke masyarakat yang nantinya nonton video ini. Jadi waktu itu Desember awal saya positif terpapar COVID. Waktu itu saya tidak bisa mencium bau apapun, cuman indera penciuman saya hilang. Setelah itu saya swab di lab Kesda, kemudian 7 hari setelahnya dinyatakan positif. Tapi sebelum 7 hari itu saya sudah treatment, jadi setiap pagi itu makan harus sarapan, makan siang, makan malam nggak boleh telat. Terus olahraga pagi sama sore, kemudian minum suplemen vitamin. Nah, setelah 3 hari indera penciuman saya kembali normal. Itu aja yang bisa saya. Jadi jangan sekali-kali menyepelekan COVID. Dan setelah karantina 7 hari, alhamdulillah negatif. Tapi sebetulnya kalau misalnya kita positif COVID, begitu karantina mandiri di rumah, kalau dianjurkannya kan selama 14 hari itu ya dok. Nah setelah itu sebetulnya kita sudah bisa negatif atau memang perlu check up lagi? Kalau seperti itu masih ada gejala, pasti ada gejala sisa kalau misalkan masih ada gejala sisa yang untuk penderita COVID yang punya gejala ya. Nah, misalkan batuknya kadang-kadang masih ada, PAE nggak bisa keluar, dan seperti itu. Terus long COVID itu ada sampai berapa bulan, tapi dia sudah tidak bisa menularkan karena virusnya sudah sedikit melemah. Ya. Tapi dia kalau di swab masih positif. Efek penularannya juga masih lanjut, ada yang bisa menularkan, ada yang tidak. Ya. Jadi yang punya komorbid itu hati-hati. Yang punya komorbid itu yang penyakit penyerta, biasanya yang kena long COVID ya, setelah bisa sampai 28 hari. Ada diabetes atau kencing manis atau hipertensi atau tekanan darah tinggi atau yang punya gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu jadi dia stres kok, mari itu dia kan seperti itu yang bikin long COVID-nya tambah panjang itu. Nah itu saya punya pasien juga seperti itu, jadi sudah diswab beberapa kali sampai 9 kali itu masih positif, dia sampai stres. Terus tak rujuk ke dokter jiwa akhirnya ya seperti itu.
Antara lain, ya jangan kerja itu tadi, tetap menaikkan imun, jangan lupa bahagia, terus apa? Dan sampai kita ini apa? Stres dan bahagia. Nah, yang harus diperhatikan itu kalau isolasi di rumah, isolasi mandiri di rumah, itu harus kita tetap melihat saturasi oksigen di dalam darah kita. Ada alat namanya oximeter, itu harus kita jaga. Jadi kalau yang punya COVID itu harus punya oximeter untuk melihat, mengukur oksigen di dalam tubuh kita. Tahu SPO saturasi oksigennya di dalam tubuh kita itu turun. Pokoknya kalau kurang dari 95 harus ke rumah sakit. Karena kita nggak tahu dia nanti kayak langsung semangat nggak parah, iya seperti itu. Jadi tidak pakai oximeter namanya ya. Oximeter itu bisa mengukur saturasi oksigen untuk waspada. Kemudian harus cuci hidung. Ada apa caranya? Jadi pakai larutan NaCl bisa. NaCl ya. Yang pakai sekat 10 ml. Jadi kalau kita noleh ke kiri pakai hidung kanan disemprot. Tapi mulut itu terbuka. Ini jangan dibuat apa? Bernapas. Serap. Gitu. Jadi kita mangap. Serap. Itu kita yang sebelah kiri juga noleh ke kanan. Serap gitu. Pakai yang 10 ml ya. Suntikan yang 10 ml. Karena kan ini tidak dicopot. Saya pakai larutan NaCl dengan infusan itu untuk mencuci itu. Nah, untuk yang mencuci tenggorokan, nah, jadi bakteri yang di tenggorokan atau yang itu kan kita nggak ada rasa nih. Nah, itu kumur pakai Betadine bisa, Listerine bisa, merek cairan antiseptik. Cairan antiseptik. Nah, cairan antiseptik ya seperti itu. Kumur pakai antiseptik. Terus kita juga dianjurkan untuk latihan nafas kayak gitu. Nafas sampai ininya nafas panjang. Nafas belakang. Itu fungsinya untuk mengeluarkan udara-udara yang kotor. Udara-udara yang kotor di dalam paru-paru kita. Sambil berjemur, itu meningkatkan vitamin D-nya yang menaikkan imun. Nah, terus setelah itu latihan nafas itu kita juga kalau tidur, kondisi tidur itu bantalnya ditaruh di sini sampai ini ya. Itu nih. Ini, tahu nggak? Mirip. Ya, ini, tapi kita harus tengkurap. Ini fungsinya agar pernafasannya cepat lega. Berapa menit untuk yang seperti itu? Diusahakan tengkurap. Ya kalau enggak, gantian lah. Jadi setengah jam bisa. Yang menumpang wajah sama badan, menumpang wajah. Seperti itu. Agar pertukaran oksigennya menjadi lancar dulu untuk melancarkan oksigen. Kalau masyarakat awam kan mungkin baru mengerti ini ya, mencuci hidung sama tenggorokan tadi. Nah, kalau anjurannya intensitasnya itu berapa? Ya, kalau punya COVID ya tetap 3 kali sehari. Iya, tetap 3 kali sehari. Anjurannya ya. Nah, kalau bisa 2 kali pagi sore. Tetap harus dilakukan. Ya. Kalau
untuk cuci hidung sama di YouTube ada pasti. Kalau sekarang kan udah trennya YouTube, lihat cara tutorial mencuci hidung, tutorial mencuci mulut. Seperti itu. Ya ini apa? Nggak usah susah, jangan dibikin susah. Ya, kalau misalkan itu yang paling murah dengan cairan NaCl ya. Kan sekarang juga ada cairan untuk pencuci hidung, ada alatnya lagi, langsung cek gitu. Wah, kalau yang awam aja udah pakai itu aja, pakai stek yang 10 mili disemprot semprot kanan kiri ya semprot. Nah ini ada yang tanya dari Instagramnya Fortom. Iya boleh. Kalau banyak orang yang percaya mungkin yang usia ke atas gitu ya. Apa? Banyak yang percaya itu kalau minum jeruk sama madu itu bisa mencegah terpaparnya virus. Dari segi kesehatannya sendiri. Jadi kalau orang sakit itu darahnya mengandung basa. Kalau menurut kekarantinaan, jadi mengandung basa. Terus air lemon itu yang itu asam, tubuh kita asam, lemonnya kurang. Jadi air lemon itu basah. Jadi untuk menetralisasi yang keadaan tubuh kita, nah, seperti itu. Jadi memang saya anjurkan juga pasien-pasien saya untuk bisa minum lemon 2 sendok sama madu 2 sendok pakai air hangat, jangan pakai air biasa, air hangat ya, air hangat. Jadi satu gelas itu separuh aja, boleh diminum. Ya bisa 2 kali atau 1 kali pas sore aja. Jadi pas kondisi kita itu sangat asam itu waktu sore. Kan sore itu minum itu tadi minum madu itu menjaga kondisi biar tetap badannya tetap cepat sehat, bukan apa tadi, bukan menghalau virus. Itu tujuannya untuk menjaga kondisi kita agar tetap sehat, imun itu. Caranya booster, termasuk booster imun. Ini juga ada pertanyaan untuk Mas Andi dari followers. Pekerjaan staf PMI kan tidak bisa ditutup, apalagi kalau ada anjuran yang namanya di rumah saja. Nah itu gimana pendapatnya Mas Andi sendiri? Soalnya kita prokes pun kadang masih terpapar virusnya. Kalau untuk pelayanan memang harus tetap buka karena kita pelayanan udara, jadi terlepas dari ada COVID atau tidak, tetap ada pasien yang pasti yang membutuhkan darah, untuk di darah, untuk yang kena DBD, trombosit dan lain sebagainya, itu tetap harus buka. Untuk yang staf yang terkena atau terpapar COVID kemungkinan dikasih waktu 14 hari untuk isolasi mandiri. Jadi tetap pelayanan harus tetap buka. Karena tiap hari tetap ada yang membutuhkan darah. Ada yang membutuhkan darah pasti. Apalagi waktu COVID ini. Nah ini juga ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau tadi temanya kita tentang lingkungan, sudah dijelaskan kalau lingkungan kotor baik secara langsung maupun tidak langsung juga ada pengaruhnya gitu.
bagaimana dengan kami atau masyarakat yang memang tempat tinggalnya itu di pinggiran TPA. Nah itu mereka harus gimana perilakunya gitu, untuk paling tidak untuk menjaga diri sendiri lah. Ya, sesering mungkin itu sempat disinfektan. Sesering mungkin. Iya. Betul. Ya, jadi untuk membuat disinfektan pun sekarang kan ya sudah gampang ya. Maksudnya kita cari yang paling mudah, pakai sabun, pakai apa? Clean ya. Wipol itu diecekkan dengan air itu sudah jadi disinfektan. Jadi semprot aja, semprot sekitar rumah. Ya, kalau dia ya kita lingkungan kotor ya, kita lingkungan kotor. Nah, seperti itu. Jadi ya tetap harus cuci tangan. Juga gerakan 5M harus dijalankan. Tetap cuci tangan. Nah, kita kan tidak bisa menyalahkan ya kalau lingkungan yang kotor. Nah, itu kan kita harus jaga kondisi, jaga kesehatan. Jadi ya tetap dia harus jaga diri sendirinya dulu. Karena lingkungannya sudah kotor. Antara lain itu tadi kalau misalkan pakai disinfektan, terus sering cuci tangan, pakai masker, seperti itu. Kalau mau masuk rumah pun tetap cuci tangan, cuci kaki, nah seperti itu. Protapnya seperti itu. Nah ini satu lagi pertanyaan, mungkin apa ya, apa sih penyebab asli dari penyebaran virus COVID-19? Penyebab aslinya Masih dipertanyakan ya, masih juga berarti dia nggak percaya kalau dengan COVID ya. Ya memang ya namanya virus COVID itu apa ya, banyak yang nggak percaya ya. Ya karena itu tadi menyepelekan, terus dia merasa sebelum ini melonjak itu kan memang kasusnya turun ya, sempat turun sampai masa COVID pun nggak ada penderitanya kemarin itu pas waktu sebelum Lebaran. Iya, sebelum Lebaran sampai ruangannya sudah mau dilantai buat merawat rumah biasa kan seperti itu. Ya karena sudah turun sekali, nggak ada. Nah, terus yang itu terus jadi perilakunya abai. COVID-nya sudah hilang. Jadi nggak pakai masker, kalau pergi nggak pakai masker, nggak cuci tangan, nggak cuci kaki, kalau masuk rumah. Nah itu jadi berubah. Terus ada yang ini dari luar kota datang, maksudnya ini pulang kampung. Kemarin kan waktu Lebaran kan pasti ada tradisi pulang kampung, kunjung, seperti itu. Jadinya ya mau masuk kemana-mana berubah, akhirnya jadi banyak sekali. Jadi mungkin salah satu faktor utama dari melonjaknya kasus COVID, kita lihat di Kabupaten Kudus sendiri aja. Sama Mas Andi. Mungkin karena itu ya, kan banyak warga Kudus yang perantauan balik ke Kudus, mungkin membawa secara tidak langsung, jadi itu ke keluarga kita masing-masing. Jadi kita yang belum siap dengan itu bisa langsung kena gitu ya. Terus jadi kan waktu Lebaran kan kumpul semua. Itu tadi kunjung satu, kunjung yang lain, perilaku itu. Jadi kemarin pas waktu Lebaran yang kemarin kan dianjurkan nggak boleh ada unjung-unjungan. Nah, pas waktu COVID sudah mulai turun, nah terus akhirnya kan tetap terus unjung kemana. Itu yang bikin langsung rejak. Akhirnya
akhirnya. Sampai COVID-nya sendiri bermutasi. Iya. Ya. Nah, untuk ini pertanyaan terakhir, mungkin sebelumnya udah diulas di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Karena banyaknya berita lonjakan kasus COVID yang terjadi di Kabupaten Kudus, tentu banyak masyarakat yang menimbulkan rasa panik. Nah, sebetulnya apa yang harus kita lakukan untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan juga secara tidak langsung menjaga lingkungan kita? Mungkin dari Mas Andi dulu. Kalau menurut saya ya tetap anjuran pemerintah, terapkan 5M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas. Itu yang penting. Ya, tak tambahin lagi ya, itu boleh tetap melaksanakan vaksin. Nah, sekarang kan vaksinnya kan banyaknya yang takut tuh. Ya, mungkin dokter aja mau memberitahukan masyarakat Ya. takut vaksin. Ya, tetap harus vaksin karena vaksin itu membuat antibodi kita tuh siap nanti kalau diserang COVID seperti itu. Jadi nantinya pemerintah melaksanakan vaksin itu tujuannya agar herd immunity. Herd immunity itu jadi punya kekebalan masing-masing. Nanti kalau ada COVID menyerang itu Jalannya tidak terlalu parah. Tidak terlalu parah. Jadi tetap bisa kena, tetap bisa kena COVID walaupun sudah vaksin ya. Tapi efeknya nggak sampai meninggal, efeknya nggak sampai benar, seperti itu. Dimungkinkan seperti itu. Jadi saya pasti menganjurkan tetap melaksanakan vaksin ya, yang sehat. Jadi untuk melaksanakan vaksin COVID itu pertama harus sehat lahir batin ya, nggak ada keluhan apapun ya, ada batuk pilek itu jangan gitu, harus sehat. Terus yang punya komorbid kencing manis atau gula itu juga tetap harus melaksanakan karena dia kan punya faktor risiko ya, jadinya tetap harus dilaksanakan. Gula darahnya paling tidak 150. Kemudian yang punya darah tinggi itu tensinya harus terkontrol. Paling tidak pas waktu pelaksanaan vaksin itu kurang dari 180/100. Jadi kalau tensinya 160 masih bisa divaksin. Nah, jadi harus diturunkan dulu Pak, tensinya. Ya. Umurnya ya sekarang ini 18 tahun ke atas ya. Sudah bisa ikut vaksin. Kalau untuk vaksinnya sendiri kan mungkin ada beberapa ya. Di sini terus ada AstraZeneca. ya itu AstraZeneca. Nah itu sebenarnya ada segmentasi usianya atau memang boleh untuk semua usia? Ya kalau yang ada di pemerintah sekarang kan paketnya Sinovac ya, nggak ada. Yang kemarin ada sih AstraZeneca. Cuma kelihatannya vaksinnya tidak kemakan karena ada efek sampingnya. Efek samping setelah vaksin itu 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 jadi setelah vaksin. Jadi kalau setelah vaksin itu pun ada jeda waktunya. Kalau habis vaksin disuruh observasi dulu. Jadi ada keluhan apa enggak? Apa pusing, Panas. apa sesek, kan kadang-kadang seperti itu ya. Jadi diminimalisasi untuk diobservasi dulu setelah vaksin. Kalau masuk ke rumah pun kita harus cuci kaki seperti itu. Otaknya seperti itu.
dipertanyakan. Masih juga berarti dia nggak percaya kalau dia ada COVID ya. Ya memang ya namanya virus COVID itu kalau apa ya, banyak yang nggak percaya ya. Karena itu tadi menyepelekan, terus dia merasa sebelum ini melonjak itu kan memang kasusnya turun sempat turun sampai orang masa COVID pun nggak ada penderitanya kemarin itu sebelum lebaran sebelum lebaran sampai uangnya sudah mau dihilangin buat rawat inap biasa ya, karena sudah turun sekali nggak ada. Nah, terus ini tuh terjadi perilakunya abai, COVID itu sudah hilang. Jadi nggak pakai masker, kalau pergi nggak pakai masker, nggak cuci tangan, nggak cuci kaki, nggak masuk rumah. Nah itu jadi mudah. Terus ada yang ini dari luar kota datang, maksudnya ini pulang kampung. Kemarin kan kampung, kan pasti ada tradisi pulang kampung, kunjung seperti itu. Jadinya ya mau kemana-mana ini jadi banyak sekali. Mungkin salah satu faktor utama dari melonjaknya kasus COVID kita lihat di Kabupaten Kudus sendiri sama Mas Andi. Mungkin karena itu ya, kan banyak warga Kudus yang perawat balik ke Kudus mungkin membawa secara tidak langsung. Jadi itu ke keluarga kita masing-masing. Jadi kita yang belum siap dengan itu bisa langsung kena gitu ya. Terus jadi kan kalau barangnya kumpul semua ya, itu tadi kunjung satu, kunjung yang lain, karena itu. Jadi kemarin pas waktu lebaran yang kemarin kan dianjurkan nggak boleh ada kunjungan. Pas waktu COVID sudah mulai turun, ya terus akhirnya kan tetap terus kunjung kemana-mana, itu yang langsung mudah. Sampai COVID-nya sendiri bermutasi. Iya. Nah, untuk ini pertanyaan terakhir, mungkin sebelumnya udah diulas di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Karena banyaknya berita lonjakan kasus COVID yang terjadi di Kabupaten Kudus, tentu banyak masyarakat yang menimbulkan rasa panik gitu. Nah, sebetulnya apa yang harus kita lakukan untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan juga secara tidak langsung menjaga lingkungan kita? Mungkin dari Mas Andi dulu. Kalau menurut saya ya tetap anjuran pemerintah terapkan 5M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas. Itu yang dan tambahin lagi ya, tetap melaksanakan vaksin. Nah, sekarang kan vaksinnya kan banyak yang takut tuh. Ya, mungkin dokter mau memberitahukan masyarakat Iya. takut vaksin. Ya, tetap harus vaksin karena vaksin itu membuat antibodi kita tuh siap nanti kalau diserang COVID seperti itu. Jadi nantinya pemerintah melaksanakan vaksin itu tujuannya agar herd immunity. Herd immunity itu jadi punya kekebalan masing-masing. Nanti kalau ada COVID menyerang itu jalannya tidak terlalu parah. Tidak terlalu parah. Jadi tetap bisa kena, tetap bisa kena COVID walaupun sudah vaksin. Tapi efeknya nggak sampai meninggal. Efeknya nggak sampai benar. Dimungkinkan seperti
untuk melaksanakan vaksin COVID itu terutama sehat baik batin ya, nggak ada keluhan apapun ya, dan batin juga kan jangan harus sehat. Terus yang punya komorbid diabetes atau gula itu juga harus melaksanakan karena dia kan punya faktor risiko ya, jadi tetap harus dilaksanakan. Gula darahnya paling tidak 100 kemudian yang punya darah tinggi itu tensinya harus terkontrol. Kalau tidak pas waktu pelaksanaan vaksin itu kurang dari 180 per 100. Jadi kalau tensinya 160 masih bisa dikontrol. Jadi harus diturunkan dulu Pak, tensinya. Umurnya sekarang ini 18 tahun ke atas yang sudah bisa ikut vaksin. Kalau untuk vaksinnya sendiri kan mungkin ada beberapa ya Dok. Terus ada AstraZeneca. ya, itu juga. Nah itu sebenarnya ada segmentasi usianya atau memang boleh untuk semua usia? Ya kalau dari pemerintah sekarang kan pakainya Sinovac ya, nggak ada. Kemarin ada sih AstraZeneca. Cuma kelihatannya vaksinnya dan pemerintah karena ada efek sampingnya. Efek samping setelah vaksin itu tinggi itu. Jadi ada beberapa yang memiliki efek samping setelah vaksin. Jadi kalau setelah vaksin itu pun ada jeda waktunya. Kalau habis vaksin disuruh observasi dulu. Jadi ada keluar apa pusing, Panas. sesak, kan kadang-kadang jadi diminimalisasi untuk diobservasi dulu setelah vaksin. Yang terakhir, pesan dari dokter anak sebagai tenaga kesehatan dan Mas Adi sebagai orang yang pernah terpapar COVID untuk masyarakat, gimana yang langkah efektif yang harus kita lakukan untuk menjaga kita sendiri? Yang pertama, kalau kita pergi keluar itu tetap prokes protokol kesehatan, pakai masker, disiapkan hand sanitizer-nya, disapu, terus kita harus sering dikali untuk jaga kesehatan diri kita sendiri maupun keluarga. Kalau menurut saya ya, jaga kesehatan, jangan menyepelekan COVID-19. Tempat anjuran pemerintah tetap harus dilaksanakan, yaitu 5M. Tadi pesannya dari kedua narasumber yang sudah berkenan hadir hari ini. Terima kasih untuk dokter Ana, itu juga untuk Mas Adi yang sudah berkenan hadir. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga masyarakat sadar untuk tetap sadar untuk menjaga kesehatannya dan Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Mau dari Mas Adi. Oke. Sekian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk